Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara filsafat. Nama Erci Selira Bemau dengan NIM 23010600016 Prodi Pendidikan Kimia. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar pandangan paham. Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup. Nah, ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-cirinya merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan mempengaruhi masyarakat. Ideologi terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipisahkan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu sifatnya dasar. Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti ada dua, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat dan sebagai pemersatu masyarakat, dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup bangsa dan filsafat bangsa. Dengan demikian memenuhi syarat sebagai suatu ideologi terbuka. Sifat ideologi. Ada 3 dimensi sifat ideologi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas adalah nilai-nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya. Yang kedua, dimensi idealisme. Idealisme mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme, tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas. Dimensi fleksibilitas adalah ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis demokratis. Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara, memperkuat referensinya dari masa ke masa. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara filsafat. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memiliki 5 sila sebagai panduan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia, filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Noton Nagoro berpendapat bahwa filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. Jika Pancasila mau dipertanggungjawabkan secara sah, logis, dan sistematis, di dalamnya harus memuat kaidah-kaidah filosofis. Pancasila juga harus memuat dimensi metafisis atau ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Jika ditinjau dari tempat, filsafat Pancasila merupakan bagian dari filsafat Timur karena Indonesia kerap diideologikan sebagai negara yang ada di belahan bagian timur. Sebenarnya ada banyak nilai ketimuran yang termuat dalam Pancasila, misalnya soal pengakuan akan adanya Tuhan, kerakyatan, keadilan yang diidentikan dengan paham mengenai Ratu Adil, dan seharusnya. Pancasila juga memuat paham-paham berat seperti
kemanusiaan, demokrasi, dan seterusnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara menyangkut yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, atau kosmologi metafisika. Dasar ontologi Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Pengertian epistemologis. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan metode, dan validasi ilmu pengetahuan. Epistemologis meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validasi ilmu pengetahuan. Pengertian aksiologi Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kandungan metafisika